Ya, jumpa lagi bersama saya Milma Yasmi. Kita akan akses PMM kembali ya Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan belajar di pelatihan mandiri. Kita akses ya pelatihan mandirinya. Ya, ini lihat pelatihan mandiri kita yang topik kedua ya. Oke, ini dia kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di sini ada 2 modul. Ya, saya paling suka kalau mengerjakan modulnya sedikit. Jadi saya dulu kalau nggak salah ini yang pertama saya kerjakan. Baik Bapak dan Ibu, kita buka modul 1, pelajari materinya. Nah, ini kebetulan kita belum centang hijau ya, berarti kita belum mengaksesnya artinya. Oke. Bagaimana kalau kita akses yang video apa itu kurikulum? Nih, kita saksikan ya, kurikulum. Apa itu kurikulum? Ya. Sip. Kita simak penjelasan apa itu kurikulum di video ini, cukup jelas Bapak dan Ibu tentang kurikulum merdeka. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul kurikulum. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya di PMM masing-masing. Oke, sudah centang hijau ya. Kemudian kita lihat lagi video selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Oke, Bapak dan Ibu, kenapa kurikulum perlu berubah demi memenuhi kebutuhan dari materi sebelumnya? Kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Oke. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Bapak dan Ibu bisa saksikan sampai selesai ya supaya memahami materinya. Nah, bagaimana kebutuhan murid kita layani Ibu dan Bapak Guru. yang berbeda-beda. Kita telah mengetahui penyebab di balik perubahan kurikulum. Lantas, bagaimana kurikulum ini bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang mengapa kita perlu melakukan adaptasi. Lanjut, nanti Bapak dan Ibu lihat ya sampai selesai latihan pemahaman. Nah, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Nah, murid pasti, karena kan berpihak pada murid. Kemudian apa sifat kurikulum? Dinamis, ya sesuai zaman ya. Faktor apa saja bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Tentu bukan penentuan kebijakan, bukan geografi ya. Lanjut. Sip, kembali. Kalau kita belum berhasil, Bapak dan Ibu bisa kita ulangi tentang latihan pemahaman ini. Kemudian kita isi cerita reflektif. Jika dibandingkan saat Ibu dan Bapak Guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Nah, kalau dahulu kita sangat takut ketemu guru. Sekarang guru adalah sahabat. Nah, dan seterusnya kita bisa isi. Bisa. Oke. Lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kemudian kita buka lagi. Kita lanjutkan dengan post test ya. Demikian untuk kurikulum merdeka. Kita selesaikan modul 1 dan modul 2. Baru nanti akan muncul aksi nyata ya Bapak dan Ibu. Di sini di modul 1 tadi kenapa tidak hijau? Ini karena ada yang belum kita lakukan, yaitu di sini mungkin. Di sini
kurikulum dalam pembelajaran, menunjukkan pemahaman bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid, ya, intinya kebutuhan murid. Salam dan bahagia Bagaimana Ibu Bapak menggunakan Guru. kurikulum itu ada di sini. Selamat datang kembali di modul kurikulum. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum dalam pembelajaran. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana dengan implementasi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan? Pak, saya punya usul. Lanjut ya, nanti kita akan tahu sendiri setelah kita memahaminya. Ya, kita akan kerja latihan pemahaman. Sini, dalam penerapan kurikulum operasional sekolah, satuan pendidikan, KOS ya, terdapat komponen yang dapat dikaji secara berkala dengan visi dan misi tidak termasuk dalam komponen tersebut. Pernyataan di atas adalah salah. Misal, ya, gitu. Oke. Ini sudah semua ya? Oh belum. Apalagi? Tulis refleksi Anda. Setelah mempelajari apa hal paling semangat ingin Ibu Bapak Guru coba? Misalnya begitu ya, Bapak dan Ibu simpan. Oke. Dan kerjakan post-test. Ya, di sini post-testnya ada berapa? Ada 8 soal Bapak dan Ibu. Alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah? Iya, sesuaikan dengan cara ini saya ya. Mungkin salah, mungkin benar Bapak dan Ibu. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah sesuai tuntutan zaman tadi ya. Oke, lanjut. Sebagai satu kepala sekolah yang masa tertinggal, mungkin kesalahan beliau pendapat yang tepat saat kembali ke sekolah. Saya menyampaikan ke seluruh guru, ia berharap murid akan dapat lebih maju dan bersaing dengan sekolah lain. Iya, betul. Lanjut. Dalam menjaga pembelajaran transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Murid mendorong murid untuk membuat aksi nyata. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Murid sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid melakukan hal berikut kecuali minta murid mengevaluasi yang telah dilakukan, mendorong murid untuk memahami tujuan dirinya dan antara murid dalam melakukan aksi yang tersebut. Misal ya. Kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang mempelajari murid. Misalnya benar. Berikut yang merupakan hal unik bagi sekolah atau satuan pendidikan adalah kondisi daerah tersebut. Bu Sondang mengajar murid dengan sedang belajar. Bu Sondang mendapat latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan. Melewati bagian latihan tersebut dan melanjutkan materi berikut, mengajak murid untuk melakukan pengawetan yang tidak pengalaman pemakan, meminta murid untuk mengerjakan latihan sesuai. Berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter akan membawa murid SMP Merdeka belajar secara mereka sebagai berikut. Nah, modul belum cukup dikuasai, ada 3 yang salah Bapak dan Ibu, bisa kembali ke modul ya. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.